Oke. Mual muntahnya udah selesai belum slide-nya? Sudah, Ibu, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya udah, sekarang kita masuk ke ini ya, yang baru ya. Sekarang kita masuk yang ini. Jadi mual muntahnya sudah selesai. Sebelumnya Ibu ucapkan minal aidin dulu ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Ramadan kemarin kita diterima ya. Alhamdulillah, semoga diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan Ibu ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf jika ada kesalahan, begitu pula dari kalian. Untuk materi yang baru, yang selanjutnya kita akan membahas reseptor G-protein ya. Nah, penemuan reseptor G-protein itu tidak serta-merta ya, proses biologi yang terjadi di dalam tubuh itu penemuannya ternyata sangat lama ya. Jadi penemuannya itu mekanisme G-protein itu dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh Martin Rothbell ya selama 50 tahun ya. Dari penelitian ini Rothbell mendapatkan hadiah Nobel ya, pertama kali karena dia menginjeksikan apa radioaktif ya. Radioaktif diinjeksikan ke dalam sel, lalu diamati gitu kan, dia berpendar ya, radioaktif, lalu ditemukanlah bentukan ya protein G ini ya. Penelitian ini sangat lama ya. Nah, sekarang kita sudah membahasnya dalam waktu hanya 2 jam ya. Jadi hasil penelitiannya, dia menemukan ada satu protein couple ya, couple dengan transmembran ya. Selanjutnya dia menemukan juga berbagai variasi ya, variasi protein ini. Jadi penemuannya salah satunya kan banyak ya, sama 50 tahun. Dia meneliti bahwa satu seri hormon yang semuanya mengaktifkan adenilasi klase yang ternyata bereaksi dengan cara berikatan dengan satu reseptor spesifik yang tergandeng dengan adenyl siklase interseluler dalam suatu transduksi. Jadi dalam satu sinyal atau pathway itu, si protein G ini dia tergabung dengan protein transmembran yang lain gitu. Interaksi antara reseptor spesifik disebut dengan protein target diperantarai oleh suatu protein ketiga ya. Kemudian dikarakterisir sebagai heterotrimetri guanin nucleotide binding protein ya. Jadi dinamakan G protein singkatan dari guanin. Nah, ya, guanin adalah salah satu jenis asam amino ya. Untuk asam amino itu kan banyak ya, ada sekitar yang esensial 20. Nah, itu namanya tuh terbentuknya dari asam amino guanin. Atau disingkat dengan G protein couple receptor. Jadi G berasal dari guanin, P protein, reseptor, couple, C-nya couple ya. Atau disingkat GPCR. Dibilang couple berarti dia couple ya, bergandeng dengan protein transmembran. GPCR disebut juga sebagai metabotropik atau reseptor membran sel. Reseptor ini menjadi mediator dari respons seluler berbagai molekul ya. Jadi yang berikatan atau bergandengan dengan dia ada
molekul hormon, neurotransmitter, dan mediator lokal. Reseptor G protein adalah satu polipeptida, ya. Jadi dia rangkaian polipeptida, artinya dia tersusun dari asam aminopeptida, ya. Molekul terkecil dari suatu asam amino yang melewati transmembran sebanyak 2 kali, ya. Jadi susunan asam amino itu, ini ada loopnya di sini di bagian luar. Ini kan maksudnya di sini nih bagian luar, ya. Ini di bagian luar, bagian ruang transmembran nih di bagian luarnya, di bagian sini, lihat kan? Nah, ini ada loopnya. Nah, ini bagian dalam, ya. Nah, ini satu membran proteinnya. Membran protein ini tersusun dari 7, ya. Ini masuk, ya, yang dari loop bagian luar dia masuk. Dia strukturnya double helix, ya, tersusun proteinnya. Kemudian dia ada loop bagian yang ada di dalam ini loopnya. Kemudian dia nyambung ke transmembran yang berbentuk double helix lagi. Kemudian dia berbentuk loop lagi. Kemudian dia nyambung lagi loop yang ketiga ini, kemudian dia yang keempat nyambung di menembus transmembran. Ini kan transmembran nih, ini kan membran protein nih ceritanya, ya. Ini terdiri dari lipid bilayer, ya kan, lipid. Kemudian di sini ada protein. Lipid itu bersifat non-polar, kemudian proteinnya bersifat polar. Jadi dia nembus ke transmembran sebanyak 7. 7 tapi dia bersambung. Dia dari loop atas, dia berbentuk struktur double helix, masuk ke loop bawah, kedua lagi, loop bagian luar nih, bagian luar sel, kemudian dia menembus lagi transmembran, masuk ke loop ketiga, keempat, dan seterusnya, begitu, ya. Nah, dia saring. Nah, ini susunan konformasi ini dia bersifat konformasi ini bersifat ini apa? Bisa dia nggak rigid gitu, ya. Dia nggak rigid, dia agak fleksibel. Konformasinya bisa berubah, ya. Jadi dia menyesuaikan. Sedangkan ligan yang berupa molekul itu bisa dia nempel di bagian sini. Jadi kemudian dia bisa nempel di bagian tengah juga, ya. Nah, dia bersifat macam-macam. Dan bentuk transmembrannya ini juga, ya, itu kan macam-macam sekali, ya, variasinya. Tadi, nah, loopnya sendiri, loopnya itu ada yang seperti ini. Kemudian ada yang memanjang, ya. Ya. Kemudian misalnya loop yang ini, ya, yang terakhir N-terminal, ya. Di bagian luar nih N-terminal. Karena dia. Nah, loopnya ini ada yang berbentuk gini lagi, ya kan? Terus nah, ada di yang tempat lain ada yang berbentuknya gimana gini, gitu, ya. Jadi variasinya itu banyak, ya. Ada yang berbentuk. Nanti kalau dipelajari ini variasi transmembrannya ini ada ratusan, ya. Jadi bukan hanya seperti ini bentuknya. Nah, ligannya sendiri juga nempelnya bisa di ligan berupa neurotransmitter, ya. Yang tadi ada hormon, kemudian ada apa lagi? Ada mediator lokal, kemudian ada neurotransmitter tuh nempelnya juga bervariasi, ya, di sini. Jadi bentukan loopnya itu menyesuaikan dengan neurotransmitternya, ya. Variasinya itu banyak. Jadi itulah yang dimaksud dengan dia melewati transmembran sebanyak 7 kali, ya. Satu lewat di sini, kemudian lewat lagi ke sini. 2, ya kan? Ini 7 kali nih dia bolak-balik, ya. Ini adalah C-terminal. Kalau di sini adalah N-terminal. Seperti itu struktur daripada molekul, ya, di protein itu. Nah, ini saya tahu nah ini dia terikatan dengan G, ya. G protein. G protein adalah berbentuk trimer, ya. Trimer ada alfa, beta, dan gamma. Nah, alfanya yang mana? Alfanya yang ini, ya. Ini alfa. Ya, kemudian ini ada beta dan gamma. Nah, ini kompleks ini, ya.
Jika dia tidak teraktivasi, dalam posisi tidak teraktivasi, dia nempel, ya. Tapi ketika ligannya itu nempel ke sini, ya kemudian J-nya teraktivasi, kalian lihat dia si beta dan gamma ini kan nempel ya. Dia punya anchor. Dia punya anchor atau kaitnya di transmembrannya. Nih, punya anchor. Jadi dia apa? Kuat ya, terikat di transmembrannya lebih kuat dibandingkan dengan alfa. Alfa ini tidak punya anchor atau kaitan ya ke transmembrannya, sehingga ketika neurotransmitter nempel di site of action-nya di tempatnya, maka dia akan menyebabkan G-couple ini si alfa ini lepas. Kalau dia kemudian dia diaktifkan oleh energi ya, ya mendapat energi, dia lepas, si alfanya ini lepas, tinggallah beta dan gamma. Karena beta dan gamma cukup kuat terikat di transmembrannya, dia lebih nempel ya, dia bisa bergerak sepanjang ini, dia bisa bergerak ya sepanjang transmember. Tapi kalau si alfa ini copot ya, kalau dia mendapatkan kalau dia teraktivasi, dalam artian neurotransmitternya itu dia akan nempel di site of action-nya di atas, sehingga memicu kapal G ini, si alfanya akan terlepas ya dari kompleks protein ini. Nah, jalur pengaktifannya itu ada dua macam. GPCR itu ada jalur adenilase klase, kemudian ada fosfolipase. Kapan suatu aktivitas GPCR melalui jalurnya itu tergantung dari protein yang terlibat. Jadi tergantung dari neurotransmitter yang menempel di sana. Apakah neurotransmitter itu menyebabkan rangkaian jalur reaksi dari adenilasi klase atau fosfolipase ya. Jadi tergantung neurotransmitternya. Neurotransmitter apa yang menempel di situ dan menyebabkan reaksi dari salah satu jalur ini ya. Berdasarkan aslinya, G protein terdiri dari 3 jenis ya. Jadi aktivasi ketika ligan sudah menempel di site of action di transmembran itu. Nah, dia ada 3 macam jenis aktivasinya. Dia bisa menstimulasi ya, atau disebut dengan GS, stimulatory G protein, yang bekerja mengaktifkan adenylate cyclase. Kemudian ada juga yang inhibitory. Jadi dia kebalikan dari GS, dia menghambat ya. Jadi dia menghambat adenylate cyclase maupun mengaktifkan. Kemudian ada juga yang jalur GQ yang bekerja mengaktifkan fosfolipase pada jalur fosfolipase ya, seperti ini. Beberapa second messenger yang terlibat dalam transduksi sinyal dengan reseptor terkait protein G adalah siklik AMP. Ya, ini tadi yang jalur dibicarakan tadi, siklik AMP atau CAMP, kemudian protein kinase A, diasilgliserol, inositol trifosfat, dan protein kinase C dan kalium. Jadi yang jalur fosfolipase tadi, nah dia kan bisa di sini ketika si neurotransmitter ini nempel di sini, ya kan? Dia kan tergantung ya neurotransmitternya jenisnya, apakah dia mengaktifkan jalur yang ini ya, adenylate klase ya, atau dia mengaktifkan jalur yang ini ya, dua ya. Nih si ininya neurotransmitter apa gitu ya. Jadi dia ada dua jalur seperti ini. Nah, sedangkan adenylate klase itu ada yang menghambat dan menstimulasi. Seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nih, ketika dia misalnya contohnya, dia menempel di sini,
dia akan menyebabkan reaksinya tuh ada yang stimulasi dan inhibitasi ya. Kalau dia bersifat stimulasi, dia akan merubah ATP menjadi CAMP, ya, bentuk aktif energi. Jadi dari ATP-nya itu menjadi siklik atau lebih ring gitu ya, bentuknya ring, sehingga bisa dipakai untuk mengaktifkan. Jadi jika yang neurotransmitternya itu bersifat stimulatory, maka dia akan memicu adenyl siklase untuk mengubah ATP menjadi siklik AMP. Ya. Kebalikannya, kalau dia bersifat inhibitory, maka si protein alfa protein ini akan lepas, yang tadi Ibu cerita akan lepas. Dia akan memicu adenyl siklase mengubah siklik AMP menjadi ATP. Itu kebalikannya. Kalau dia menjadi dari ATP menjadi siklik AMP, dia akan memicu reaksi lebih lanjut. Ya, pathway-nya itu akan berlanjut. Ya, tergantung apa daripada ligannya. Ya, menyuruh apa? Misalnya membuka kanal ion kah atau apakah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bersifat inhibitory, si alfa protein akan memicu rangkaian pathway yang menyebabkan adenyl siklase itu mengubah siklik AMP kembali menjadi ATP, sehingga reaksi selanjutnya itu akan terhenti. Jadi dia bersifat menghambat, menghentikan, gitu ya. Nah, ini jalur yang satu lagi itu adalah fosfolipase. Nah, si alfa protein tetap yang lepas alfa ya, alfa subunit alfa kan ada gamma, beta, gamma dan beta itu kan nempel ya, karena dia punya kait di transmember, sedangkan alfa dia akan melepas, ya, dia akan lepas memicu reseptor yang tergandeng. Apa aja reseptornya? Yang pertama itu ada reseptor dopamin. Kemudian ada reseptor asetilkolin muskarinik, reseptor adrenergic, dan reseptor angiotensin. Ya, reseptor yang tergabung. Untuk reseptor ini, reseptor dopamin kita sudah bicarakan beberapa minggu lalu ya. Sedangkan untuk reseptor lainnya akan dibahas lebih detail setelah UTS ya. Nah, reseptor dopamin, ya, salah satu contohnya ada risperidon. Neurotransmitter adalah zat kimia ya untuk berkomunikasi. Jadi dia sebagai mediator yang membawa transduksi ya. Kita kalau sinyal-sinyal ya, istilah penghantaran sinyal dari satu neuron kepada neuron lain kita katakan sebagai transduksi ya, karena dia berupa impuls. Sinyal itu impuls atau listrik ya. Jadi dari reseptor aferen itu apa? Yang kita terima dari sensori apa? Yaitu dari kulit, dari panca indera, dari penciuman, itu sensor, ya, sensor dari tubuh kita, ya. Itu kan eh, saraf yang meneruskan sinyalnya itu saraf aferen.
namanya. Tapi antar satu neuron dengan neuron lain itu kan ada sinaps, ada celah, ya. Sehingga dibutuhkan mediator, ya, untuk menghantarkan sinyal. Kalau enggak sinyalnya itu tidak bisa terhubung, ya, listrik atau impulsnya, transduksi sinyal istilahnya kalau kita bicara neurotransmitter itu kita sebutnya transduksi sinyal, ya. Sehingga diperlukan neurotransmitter pada sel saraf. Jadi menghubungkan antara satu saraf dengan lainnya, ya. Oleh apa? Oleh neurotransmitter tadi, ya, sinyalnya diteruskan. Bagaimana caranya? Dengan cara penghantaran impuls saraf dari satu serabut saraf ke serabut saraf lain melalui celah yang dinamakan sinaps. Ini kalian lihat di sini, ya. Kalau ilustrasi ini diperbesar, ini kan ada serabut saraf itu kan ada apa nih? Ada mielin, ya. Ini ada dendrit, ya. Kemudian ini adalah ininya apa? Sel utamanya, ya. Ini ada serabut-serabut saraf dendrit. Ini ada intinya juga, ada plasmanya, kemudian dihubungkan oleh akson, ya. Akson yang mana nih? Yang ini nih, akson. Akson ini kan sinyal diteruskan nih listrik. Tapi untuk memperkuatnya dia ada selabut insulatornya atau disebut dengan mielinnya, ya. Insulatornya, mielinnya di sini. Masing-masing insulator sehingga kuat gitu. Jadi listriknya tuh listrik yang terhantar di bagian akson ini kan yang tengah, ya. Dia tidak kemana-mana, ya, tapi dia terus terhantar melalui serabut saraf atau dendrit. Tapi dari serabut saraf dia biasanya memang begitu, ya, strukturnya teratur sekali tubuh kita ini. Dia akan nempelnya ke kepalanya nih. Ya, kepalanya nih, melalui ujung-ujung sarafnya. Tapi di sini kalian lihat di sini tetap ada celahnya. Nah, itu dibutuhkan neurotransmitter untuk menghantarkan sinyal. Ya, itu kan nasinya buru-buru biar bisa dicuci itu. Ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan. Nah, ini kalau diperbesar celahnya itu seperti ini, ya. Nah, disinilah neurotransmitter itu bekerja. Neurotransmitter dilepaskan, ya, jenisnya itu macam-macam kan, ada dopamin, serotonin, epinefrin misalnya kan, tergantung apa yang di sini yang akan dihantarkan, ya. Dia mengalami neurotransmitter berada di dalam suatu vesikel atau granul juga, ya, kita dalam satu vesikel. Nanti ketika ada pemicunya, ya, dia akan bermigrasi, ya, ke membran. Dia akan mengalami vesikularisasi. Ya, diperbesar jadi seperti itu. Kemudian ini yang sebelumnya itu dinamakan post presinaps. Ya, kalian harus selalu ini sama semuanya, ya. Disinilah pre. Sinaps itu kan celah, ya. Celah di sini disebut dengan presinaps. Pre, ya. Sebelum sinaps, dan di sini post sinaps. Post sinaps, presinaps, dan ini adalah sinaps. Ini dari perbesaran sekian besar, ya, untuk
Nah, di postsinaps itu ada reseptor-reseptor yang macam-macam ya, bukan hanya satu macam tapi macam-macam. Nah, terus sedangkan neurotransmitter yang keluar dari presinaps juga macam-macam tergantung sinyalnya, impulsnya itu apa ya. Jadi macam-macam transmitter itu kan macam-macam ya. Kita bahas sudah beberapa macam minggu kemarin, dan setelah UTS juga akan kita bahas lagi jenis-jenis neurotransmitternya dan menimbulkan sinyalnya itu seperti apa. Nah, setelah dia keluar mengalami vesikularisasi, dia akan menempel pada reseptor untuk selanjutnya memicu rangkaian reaksi yang lain. Ya, sehingga terus begitu ya, sehingga di perjalanan impuls ini akan diteruskan sepanjang saraf aferen ya, impuls yang diterima oleh panca indera. Panca indera itu berupa perasa, yaitu kulit ya kan. Kemudian ada misalnya apalagi indera pengecap, penciuman, mata dan sebagainya ya. Nah, jika ada suatu pemicu atau trigger yang datang kepada panca indera kita, kemudian sinyalnya itu akan diteruskan. Ya. Sinyalnya itu hebat sekali. Maksudnya mekanismenya memang seperti itu ya, tubuh kita. Nah, setelah diteruskan, nanti dia akan diolah. Ya. Sampai itu diteruskan proses manusia rangkaian panjang, dan neuron ini ada jutaan. Ya. Jutaan. Tapi sifat neuron itu kan dia tidak bisa melakukan regenerasi. Ya, oleh sebab itu kadang pada penyakit pada misalnya kerusakan saraf otak ya, karena misalnya trauma atau benturan, maka ada kelainan ya dalam fungsi tubuh kita karena neuron itu tidak bisa mengalami regenerasi. Ya, dia akan mati. Ya, jadi sinyalnya itu bisa terhambat ya, penerusan sinyalnya. Itulah yang menyebabkan berbagai defek ya, akibat dari trauma yang menyebabkan kerusakan neuron. Ya, seperti itu. Nah, ini itulah perjalanan neurotransmitter tadi. Nah, untuk jenis neurotransmitter kita akan bahas di sini kan ada banyak ya, seperti itu bilang tadi, ada asam glutamat, glisin, GABA, ya, epinefrin, norepinefrin, serotonin, ya. Kemudian ada nosin. Nah, kita akan membahas dopamin untuk sesi kali. Ya, dopamin berperan sebagai neurotransmitter yang juga merupakan prekursor dari epinefrin dan norepinefrin. Fungsinya apa? Mengatur perilaku dan kognisi, gerakan, motivasi, penghargaan, tidur. Jadi untuk pengaturan tidur, mood kita, kemudian perhatian, belajar, adaptasi. Jadi fungsi neurotransmitter dopamin, ya, dan pengetahuan baru. Nah, kelebihan dopamin dapat menyebabkan jumlah neurotransmitter yang ada di sinaps itu juga tidak boleh kelebihan. Jumlahnya harus optimal, ya. Maka oleh sebab itu neurotransmitter yang dihasilkan dari vesikularisasi tadi, dia akan kelebihannya itu akan diserap, ya, di reuptake, ya, dimasukkan kembali ke dalam presinaps yang bisa di recycle atau digunakan untuk kesempatan lain, dan juga mengalami degradasi, ya, penghancuran, karena jumlah neurotransmitter tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Jadi jumlahnya itu harus optimal. Kelebihan dopamin dapat menyebabkan perilaku pengambilan resiko. Jadi kelebihannya juga ini ada efek-efeknya, meningkatkan denyut jantung, mual, muntah, sakit kepala, sakit dada, kesulitan bernapas, dan lain-lain. Dopamin yang sangat berlebihan dapat menyebabkan skizofrenia. Ya, dopamin. Kekurangan dopamin dapat menyebabkan penyakit Parkinson. Ya, kurang tidak boleh, juga lebih tidak boleh.
kita akan belajar schizophrenia, ya. Akibat apa schizophrenia tadi? Akibat dopamin yang berlebihan, ya. Kelebihan dopamin tadi akan menyebabkan schizophrenia, ya. Schizophrenia berasal dari kata schizo, pecah belah, dan phren. Jadi mengganggu konsep berpikir, ya, schizophrenia itu. Jadi pemikirannya itu tidak utuh, ya, dia terpecah-pecah, ya. Schizophrenia adalah gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang mempengaruhi fungsi otak, ya, mempengaruhi perilaku atau kecerdasan kognitif, emosi, dan tingkah laku. Jadi manifestasi dari penyakit ini adalah berupa tingkah laku, ya, emosional, dan juga cara berpikir, ya, kecerdasan, juga penyampaian apa namanya kata, ya. Jadi kelihatannya dari penyampaian katanya gitu, ya. Misalnya untuk dia tuh seperti kita tahu ya schizophrenia, ya, dia tidak bisa apa namanya seperti manusia normal, ya. Nah, banyak dia punya pemikiran sendiri, ya. Dia mengalami gangguan namanya gangguan jiwa psikotik atau psikotik. Jadi dengan cara dia sudah tidak apa menarik diri dari pergaulan, ya, dan dia tidak mempunyai perasaan afektif, ya, dan respon emosional. Jadi respon emosional itu berbeda, ya. Kalian tahu kan? Nah, penyakit schizophrenia itu penyakit kejiwaan. Seringkali diikuti dengan jadi dia punya pemikiran-pemikiran atau keyakinan tertentu yang salah dan halusinasi, ya. Ya. Jadi walaupun tak ada rangsangan, dia mempunyai pemikiran, ya, halusinasi. Itu. Nah, ini epidemiologinya atau sebarannya cukup besar, ya. Mengapa hal ini terjadi? Kelebihan dopamin bisa karena genetik, ya. Secara genetis ada gangguan, ya, misalnya si vesikularisasinya berlangsung terus, ya kan. Vesikularisasi atau pelepasan dopamin dari presinaps ke sinaps itu berlangsung terus, ya. Itu ada kan tetap pemicunya seperti itu, menyebabkan resikonya lebih tinggi, ya, kalau secara genetik. Kemudian ada juga peningkatan neurotransmitter, ya, sehingga jumlah dopamin yang dihasilkan juga meningkat. Kemudian ada gangguan perkembangan, jadi kerusakan akibat infeksi virus, ya, hipoksia, malnutrisi selama perkembangan fetal, yang dapat menyebabkan lobus frontalis tidak berkembang, ya, karena ada infeksi virus. Jadi otaknya itu tidak berkembang dengan baik sehingga menyebabkan gangguan perilaku juga, ya, karena perkembangan otak yang tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada faktor lingkungan dan stres prenatal, ya, sebelum kelahiran, ya, pada saat dikandung gitu. Dan juga karena penggunaan kanabis, kokain, dan amfetamin atau zat-zat narkoba, ya. Gejalanya apa sih? Ketidakmampuan seorang mengekspresikan emosi. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan emosi, dia tuh acuh, ya, dingin, dan jarang tersenyum. Penyimpangan komunikasi, ya. Pasien sulit melakukan pembicaraan terarah, kadang menyimpang, ya. Tangential dan berputar-putar sirkumstansial. Gangguan atensi, penderita tidak mampu memfokuskan, mempertahankan, atau memindahkan atensi, ya. Kemudian ada gangguan perilaku, menjadi pemalu, tertutup, menarik diri secara sosial, tidak bisa menikmati rasa senang, ya, menantang tanpa alasan yang jelas, mengganggu, dan tidak disiplin. Itu gejalanya.
Gejala skizofrenia pada umumnya bisa dibagi menjadi 2 kelas. Gejala positif, ya. Ya, ada 2 ya, positif, ya termasuk halusinasi, delusi, gangguan pemikiran, kognitif, ya. Gejala ini disebut positif karena merupakan manifestasi jelas yang dapat diamati oleh orang lain. Kemudian ada gejala-gejala negatif. Gejala-gejala yang dimaksud disebut negatif karena merupakan kehilangan dari ciri khas atau fungsi normal seseorang. Jadi fungsi sebagai individu manusia itu bisa tidak berfungsi, termasuk tidak mampu menampakkan, mengekspresikan emosi pada wajah. Jadi wajahnya itu datar, jadi ketika ada yang lucu dia diam gitu misalnya kan nggak tertawa. Dan kurangnya dorongan untuk beraktivitas, jadi dia tidak melakukan aktivitas secara normal. Jadi dia kurang mampu berbicara, kemudian tidak dapat menikmati kegiatan-kegiatan yang disenangi atau kurang disenangi. Seperti itu ya gangguannya. Diagnosanya ada 2-3 kriteria yang harus dipenuhi, 2 atau lebih gejala berikut masing-masing selama jangka waktu 1 bulan ya. Jadi diobservasi apakah mengalami halusinasi, ya, apakah dia mengalami delusi, bicaranya bagaimana, perilaku menyimpang, misalnya pakaiannya tidak tepat, sering menangis, gejala negatif, kekurangan atau penurunan respon, penurunan kemampuan bicara, dan avolition, penurunan motivasi. Disfungsi sosial, tidak mau merawat diri, hubungan interpersonal terganggu. Ya. Jadi harus ada beberapa diobservasi. Paling sedikit selama 1 bulan ya. Itu harus diobservasi. Dan gejalanya itu ada bukan hanya penegakannya 1. Misalnya ada 3 dari gangguan. 3 dari gejala positif, kemudian ada gejala 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 positif negatifnya tuh ada. Jadi ada beberapa untuk penegakan diagnosis beberapa syarat ya, tidak bisa sembarangan juga untuk penegakannya. Ada lebih dari 2 kriteria yang sebelum dia diberikan pengobatan yang harus diobservasi ya. Nanti di checklist mana ini ada enggak, ini enggak. Jadi untuk treatment atau pengobatannya itu ada pengobatan yaitu pemberian obat. Obatnya ada 2 macam, antipsikotik yang konvensional dan atipikal antipsikotik. Juga treatment psikososial yaitu dengan edukasi ya, kemudian memberikan rehabilitasi ya, terus kemudian join di grup-grup yang penderita sejenis itu. Kemudian perawatan di rumah sakit. Semua obat-obat antipsikotik efektif untuk mengatasi gejala positif dan psikosis akut. Ya. Nah, antipsikotik generasi kedua yaitu atipikal antipsikotis lebih disukai daripada yang konvensional. Karena kenapa? Karena efeknya lebih baik untuk mengatasi gejala negatif dan perbaikan fungsi kognitif dan tingkat kekambuhan dan gangguan gerak yang lebih rendah. Obat-obatannya apa? Ya, ini yang konvensional ada haloperidol, ada tioridazin, ini banyak ya, kalian lihat baca sendiri. Ini jenis-jenisnya. Ada fluphenazin, ada trifluperazin, stelazin, ada chlorpromazin, ada perpenazin ya, itu untuk yang konvensional. Nah, yang lebih disukai yang ini, yang di bagian biru ya, ada risperidon, quetiapin, olanzapin ya, dan clozapin yang bagian biru lebih disukai. Nah, ini untuk haloperidol dan prolixin itu berbentuk injeksi ya, yang mengalami kekambuhan dan ketidakpatuhan. Jadi
terhadap regimen obatnya, tidak mengalami kepatuhan ya, sulit ya untuk minum obat secara teratur, maka diberi injeksi. Nah, ini berbagai kelebihan daripada obat generasi kedua, lebih aman dibandingkan dengan obat konvensional. Ya. Risperidon atau obat gangguan yang berbentuk atipikal psikosis itu generasi yang lebih disukai ya, generasi yang lebih advance, lebih terakhir. Adalah turunan benzoxasol ya. Risperidon merupakan antagonis monominergik ya, selektif terhadap afinitas tinggi terhadap reseptornya. Ya, reseptornya apa? D2 dan serotonergik yaitu 5-HT2. Risperidon akan berikatan dengan reseptor alfa adrenergik ya, dengan afinitas rendah dan berikatan dengan reseptor histaminergik atau H2 dan alfa-2 adrenergik. Nah, ini. Bagaimana obat itu bekerja? Seharusnya si dopamin, kan gangguan schizophrenia ini disebabkan oleh kelebihan produksi dopamin kan di celah sinaps. Dengan adanya obat, misalnya contoh risperidon, maka dia akan nempel di reseptor dopamin. Ya. Sehingga si dopamin yang berlebih ini yang ada di celah sinaps, dia tidak bisa nempel lagi di reseptornya. Jadi dia merupakan antagonis. Bersifat antagonis. Ya, dia bersifat antagonis. Artinya apa? Dia menduduki reseptor dopamin. Sehingga dopamin tidak bisa bekerja. Untuk menimbulkan reaksi-reaksi tadi, dopamin yang tadi, misalnya halusinasi, delusi, dan sebagainya. Ya, karena obat itu sudah menduduki reseptor dopamin. Seperti itu. Indikasi, ya, indikasi artinya untuk apa obat itu diberikan, penyakit apa ya. Terapi pada skizofrenia akut dan kronik, serta pada kondisi psikosis yang lain. Dengan gejala tambahan seperti halusinasi, delusi, gangguan pola pikir, tentunya setelah penegakan diagnosa, baru bisa diberikan obat ini. Ya, penegakan diagnosanya juga ada ketentuan. Tidak bisa ada satu gejala langsung dibeli obat. Misalnya halusinasi, jadi harus ada beberapa checklist gitu yang setelah diobservasi oleh dokter ya, dokter penyakit kejiwaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia ada delusi, halusinasi, gangguan pola pikir, kecurigaan, rasa permusuhan, atau dengan gejala-gejala negatif yang terlihat nyata seperti blunt effect dan menarik diri dari sosial dan emosional, sulit berbicara. Mengurangi gejala efektif. Seperti apa? Perasaan bersalah, cemas berhubungan dengan skizofrenia. Kontraindikasi yang tidak boleh dibelikan. Hipersensitif terhadap risperidon. Ya. Inilah dosisnya. Pada hari ke-1 2 mili, hari kedua 4 mili per hari 1-2 kali. Kemudian pada hari ketiga dosisnya dinaikkan menjadi 6 gram per mili. Ya. Dosis lebih dari 10 gram tidak efektif, jadi tidak percuma ya. Kalau dosis semakin tinggi dosis berarti tidak berarti dia akan semakin efektif. Jadi ada batas atasnya. Jadi berdosis yang lebih dari itu juga tidak akan menimbulkan efek yang lebih baik. Ya. Nah, kalau di sini batasan dosisnya itu lebih dari di bawah 10 mili. Ya, 10 mili adalah batasannya. Karena percuma, walaupun diberikan banyak, dia efektivitasnya juga tidak akan menimbulkan, malah meningkat, malah dia menimbulkan gejala ekstrapiramidal, ya, gangguan keseimbangan ya. Seperti itu digunakan. Lebih dari 10 mili dapat digunakan pada pasien di mana manfaatnya
lebih besar daripada resikonya. Jadi kalau memang dibutuhkan ya hanya dosis yang dokter yang tahu gitu, mungkin bisa. Tapi misalnya dia udah ngamuk atau gimana ya bisa diberikan. Tapi walaupun dia menimbulkan efek, tapi manfaatnya itu kan lebih besar. Seperti itu. Dosis lebih dari 16 mili itu tidak boleh digunakan. Ya. Penggunaan pada geriatrik atau orang tua penderita gangguan fungsi ginjal dan hati, dosisnya sangat kecil. Ya, kalau penderita ini juga mempunyai gangguan fungsi hati dan ginjal, maka dosisnya hanya setengah mili 2 kali sehari. Dosis dapat disesuaikan secara individual dengan menambahkan. Jadi dosisnya itu kalau pada penyakit ada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, dosisnya dinaikkan kan secara bertahap gitu. Tahap dilihat juga di observasi gimana fungsi ginjal. Ya, namun penaikan dosisnya itu hanya setengah-setengah mili. Ya. Untuk pada anak belum boleh digunakan atau tidak dianjurkan ya, di bawah 15 tahun. Ya. Itulah sesi daripada untuk sesi dopamin ya, neurotransmitter dopamin, mengapa neurotransmitter itu menyebabkan penyakit ya, bagaimana obat itu bekerja dengan menduduki reseptor dopamin. Seperti itu. Masih ada waktu ya untuk presentasi. Apakah kemarin kan sempat kita nggak sempat presentasi ya? Gimana? Apakah kalian juga sudah siap? Oh, sebelumnya apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya absen dulu, sebelum presentasi absen dulu. Iya. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya ke absen. Karena untuk kelas ini, apakah sudah siap untuk presentasi? Atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan karena waktunya masih ada ya? Ya. Oh, masih loading terus nih. Maaf nih. Gimana Farizan? Farizan masuk nggak? Farizan? Mungkin yang lain? Jubirnya siapa? Lagi sedang ditanya ke teman-teman dulu ya, Ibu.
Oh iya iya. Oke. Ibu, maaf izin share screen ya, Ibu. Iya, silakan. Harus itu ya. Udah bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pompa proton inhibitor akan menjelaskan materi pompa proton inhibitor yang beranggotakan Ananda Maharani, Azahira Salsabila, Sarah Fauzia, dan Sylvia Yuni. Pompa proton inhibitor atau PPI merupakan golongan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar asam lambung serta meredakan gejala yang ditimbulkan oleh peningkatan asam lambung. Indikasinya esofagitis, penyakit reflux non-erosif, penyakit tukak asam lambung, pencegahan tukak yang disebabkan oleh obat antiinflamasi nonsteroid, sindrom Zollinger-Ellison, bagian dari regimen 3 terapi untuk infeksi Helicobacter pylori. Mekanisme kerjanya berfungsi untuk menurunkan sekresi asam di lambung. Usus halus bagian proksimal menyerap obat-obatan ini dan setelah beredar mempengaruhi sel parietal lambung. Sel parietal yang mengandung enzim H+ dan H+ atau K+ ATPase, pompa proton yang menghambat PPI.
Selanjutnya untuk zat aktifnya ada omeprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Omeprazol indikasinya mengatasi asam lambung yang berlebih dan keluhan yang mengikutinya. Umumnya digunakan untuk mengatasi gastroesophageal reflux disease, sakit mah atau gastritis atau tukak lambung. Cara kerjanya menghambat pompa proton yang berperan besar dalam produksi asam lambung. Dengan cara kerja tersebut, obat ini dapat mengurangi gejala iritasi dinding lambung seperti nyeri ulu hati, mual, dan kembung, membantu proses penyembuhan jaringan lambung atau kerongkongan yang rusak akibat iritasi dari asam lambung yang berlebih, meningkatkan efektivitas antibiotik untuk melawan infeksi Helicobacter pylori yang menyebabkan tukak lambung. Dosis dosis untuk omeprazol untuk dewasa 20 mg atau 40 mg satu kali sehari selama 4 minggu untuk ukus duodenum dan 8 minggu untuk tukak lambung. Dosis pemeliharaan 10 sampai 20 mg sekali sehari dapat ditingkatkan hingga 40 mg bila perlu. Injeksi di omeprazol injeksi dilakukan ketika kondisi infeksi Helicobacter pylori atau tukak lambung atau ulkus duodenum, GERD, dan tukak lambung terkait penggunaan OAINS. Untuk dewasa, dosisnya 40 mg satu kali sehari yang diberikan melalui infus selama 20 sampai 30 menit sampai pemberian obat dalam bentuk minum memungkinkan. Kondisi sindrom Zolliger-Ellison, dosisnya itu, dosis awal 60 mg tiap hari melalui infus selama 20 sampai 30 menit yang disesuaikan dengan respon tubuh pasien. Dosis harian lebih dari 60 mg diberikan dalam 2 dosis terbagi. Nah, omeprazol ini punya efek sampingnya sakit kepala, sakit perut atau perut kembung, mual atau muntah, diare, sembelit, gejala flu seperti demam, sakit tenggorokan, atau pilek. Biasanya untuk gejala seperti itu pada anak-anak. Nah, ini contoh obatnya nama dagangnya OMZ. Ini komposisinya omeprazol 20 mg, pabriknya Desa Medica. Untuk kedua, zat aktif kedua ada pantoprazol. Pantoprazol adalah obat untuk meredakan gejala akibat peningkatan asam lambung seperti rasa panas di dada, asam lambung naik, atau sulit menelan. Obat ini umumnya digunakan pada penderita GERD, esophagitis erosif, tukak lambung, atau sindrom Zolliger-Ellison. Nah, cara kerjanya, pantoprazol ini bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung. Cara kerja tersebut membantu proses penyembuhan jaringan lambung atau kerongkongan yang rusak akibat asam lambung yang berlebihan. Dosis untuk pantoprazol ini 20 sampai 40 mg per hari. Dosis pemeliharaan 20 mg per hari apabila mengalami kekambuhan dapat ditingkatkan menjadi 40 mg per hari. Kontraindikasinya dia sangat hipersensitivitas terhadap kandungan atau substitusi benzimidazol lainnya. Efek sampingnya itu sistem darah dan limfatatik atau leukopenia, trombositopenia, gangguan gastrointestinal seperti nyeri perut bagian atas, diare, konstipasi, kembung atau muntah, mulut kering. Nah, gangguan umumnya itu edema perifer. Ini contoh pantazol. Contoh obatnya pantazol. Komposisinya pantoprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg. Pabriknya Takeda.
Kemudian ada contoh obat esomeprazole. Untuk indikasinya yaitu mengatasi asam lambung berlebihan seperti GERD dan sindrom Zollinger-Ellison. Cara kerjanya itu dengan menurunkan produksi asam lambung. Obat ini juga membantu mengurangi risiko terjadinya komplikasi dari tukak lambung atau ulkus duodenum akibat asam lambung yang terlalu. Esomeprazole juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan infeksi Helicobacter pylori. Untuk dosisnya esomeprazole yaitu 20-40 mg per hari. Untuk dosis pemeliharaannya itu 1 kali sehari selama 4-8 minggu dengan dosis 20-40 mg jika diperlukan. Dokter akan memperpanjang masa pengobatan hingga 4-8 minggu lagi. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap obat, peringatan perlu diberikan terkait risiko penggunaan proton pump inhibitor jangka lama, termasuk peningkatan risiko infeksi Clostridium difficile dan gangguan absorpsi vitamin. Untuk efek sampingnya yaitu patah tulang, infeksi usus, kekurangan vitamin B12, dengan gejala meliputi rasa sangat lelah, lidah perih dan merah, sariawan, serta kesemutan. Untuk contoh obat paten dari esomeprazole yaitu Nexium mempunyai dua dosis, yaitu 20 mg dan 40 mg, pabriknya dari AstraZeneca. Keuntungan penggunaan pompa proton inhibitor yang pertama ada mengendalikan dispepsia yang menyerang pasien dengan dispepsia fungsional atau FD. Lalu yang kedua mencegah terulangnya GERD yang juga dapat mencegah perkembangan neoplastik pada esofagus baret. Yang ketiga ada mencegah kekambuhan tukak gastroduodenal akibat aspirin dan lebih efektif dibandingkan H2A. Yang keempat ada pencegahan tukak yang disebabkan oleh aspirin, sangat penting untuk pencegahan tukak yang disebabkan oleh NSAID. Yang kelima ada pencegahan kekambuhan serta terapi pemulihan. Sumbernya berdasarkan jurnal JNM. Selanjutnya. Lalu di sini kejadian buruk yang dilaporkan pada pasien yang diobati dengan inhibitor pompa proton. Di sini ada efek samping yang tidak berhubungan dengan penghambatan asam, ada reaksi alergi terhadap bahan kimia obat, kolitis kolagen, nefritis intisial akut, penyakit ginjal kronis, interaksi obat, demensia, penyakit iskemik otak, dan penyakit jantung iskemik. Lalu ada efek samping yang berhubungan dengan penghambatan asam seperti radang paru-paru, infeksi saluran cerna, tumor karsinoid lambung, hipertrofi mukosal fundus lambung, terus perubahan mikrobioma usus, pertumbuhan bakteri berlebihan di usus kecil, kekurangan zat besi, patah tulang, terus kekurangan vitamin B12, hipomagnesemia, lalu ada polip kelenjar fundus lambung, kanker usus besar, peritonitis bakterial spontan, dan ensefalopati hepatik, lalu ada interaksi obat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dari PPT yang kami buat. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Mekanisme kerjanya nggak diinikan ya? Maksudnya mekanisme secara molekuler gitu. Supaya kalian paham juga mekanismenya. Kenapa kurang-kurang ya? Nanti diperbaiki ya. Mekanisme secara molekulernya. Baik, Ibu. Nah, yang lainnya, temannya, ditambahkan mekanismenya. Yang lain gimana? Gimana yang lainnya? Apakah cukup itu aja yang presentasi yang sudah siap atau gimana? Berkabar ya. Ibu jadi nggak bingung. Ini gimana nih anak-anak?
Bu, maaf kayaknya yang presentasi cuma satu kelompok tadi aja deh, Bu. Satu kelompok aja yang udah siap. Tapi yang lain tetap disiapkan ya. Ya, lain kali nanti kita akan presentasi lagi jika ada waktunya yang lebih ya. Oke, nanti diperbaiki juga yang tadi karena mekanisme molekulernya supaya lebih dipahami. Nah, sekarang silakan Farizannya ada apa atau tidak? Silakan dibacakan absennya teman-temannya. Ayo dibacakan absennya. Perwakilan salah satu Bu, saya absen. bacain aja nggak apa-apa ya, Bu? Iya, silakan. Terima Sarah kasih. Fauziah, Hadir. Sylvia Yuni, Hadir. Mala Komalasari, Hadir. Anissa Rahma, Hadir. Ita Melia, Hadir. Yusnia, Hadir. Ravelina Endi, Hadir. Septi Berta, Hadir. Siti Nurmaya, Hadir. Ayodia Al-Zahra, Hadir. Roida Hotmauli, Hadir. Fahmi Rizky Fadilah, Hadir. Fitrianingsih Ramadhani, Hadir. Putri Lestari, Hadir. Farizan Nadriawan, Farizan kenapa nggak pernah datang Farizan? Kerja atau gimana nih? Di partisipan ada nggak? partisipan ada, Bu. Terus kenapa nggak respon? Yuk, silakan dilanjutkan. Azahara, Hadir. Arta Junita, Hadir. Azahira saya, Bu. Ya, Ananda Maharani, Hadir. udah? Ya, Siti Fatimah, Hadir. Abdul Hafiz, hadir. Anita Hayatun Nufus, Hadir. Deborah Erma. Hadir. Ya, Hadir. oke ya, semua hadir ya. Ada yang belum dipanggil? Semua sudah ikut. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya pertemuan untuk sesi hari ini. Untuk sesi yang mendatang disiapkan untuk yang presentasi. Ya, kalau ada nanti waktu yang tersedia kita akan dengarkan sama-sama. Tapi jangan lupa mekanisme molekulernya ya, supaya kalian tambah belajar lagi ya, karena itu tujuan kita juga di samping tadi penambahan informasi tentang obat-obatnya, ya indikasi dan kontraindikasi, tapi harus paham juga mekanisme molekulernya ya. Kalau tidak ada, Ibu akan Bu, maaf izin tanya. iya. Bu, maaf nanti untuk UTS-nya kita pilihan ganda atau esai, Bu? Ini Ibu belum dapat info, tapi sepertinya kita akan ada pilihan ganda, ya. Tapi apakah akan ada esainya atau tidak? Kalian siap-siap aja ya. Kalian siap-siap aja dipelajari semuanya kan materinya juga nggak banyak kan? Nanti kalau UTS tuh tambah banyak lagi. Nah, sekarang kalian pelajari dulu, makanya Ibu harapkan juga yang presentasi kalian ini kan apa namanya mempelajari mekanismenya ya. Disampaikan juga supaya kalian lebih paham. Jadi belum ada info, tapi insya Allah nanti kalau sudah ada kabarnya Ibu akan berikan kisi-kisi ya, seperti itu.
Mungkin di 1 minggu sebelum sebelum UTS, Ibu akan berikan cari waktu untuk pemberian kisi-kisinya, ya. Yang lain disiapkan ya, Makasih, yang Bu. buku. Ya, yang lain disiapkan untuk presentasi. Dan kalian belajar, dimulai mencicil ya untuk belajarnya ya. Kalau mau paham. Karena ini materinya kan belum terlalu banyak juga, ya. Ada lagi yang lain? Udah cukup? Kalau nggak ada, Ibu akhiri sesi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu.